Genderuwo, dalam pengucapan lidah bahasa Jawa adalah Genruwo, merupakan sebuah mitos Jawa mengenai sejenis bangsa jin, makhluk halus dan kasat mata, yang berwujud manusia mirip kera, yang bertubuh besar dan kekar, dengan warna kulit hitam kemerahan, serta ditutupi rambut lebat tebal yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Genruwo dikenal umumnya di masyarakat di Pulau Jawa, sedangkan orang Sunda menyebutnya Gandaruwa. Habitat hunian kegemarannya adalah batu besar berair, bangunan yang lama tidak dihuni, bangunan-bangunan tua, pohon besar tua yang teduh, sungai yang kiri kanannya masih banyak ditumbuhi semak belukar, atau sudut-sudut gelap yang lembab dan sepi. Menurut mitos, pusat hunian makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan, seperti hutan Jati Cagar Alam Donoloyo, Kecamatan Slogohimo, sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri, dan di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Giri Mulyo di Kulon Progo, sekitar 60 km ke barat Yogyakarta, Alas Purwo, Kutorejo, Kalipait, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Gunung Ratu, Lamongan, dan lain sebagainya. Secara etimologi, istilah Genruwo yang sebenarnya diduga kuat berasal dari bahasa Kawi, Gandarwa, yang berakar dari bahasa Sangsekerta, atau bahasa Jawi kuno. Konon, Genruwo sebagai makhluk astral, diduga juga berakar dari mitos kuno Persia Gandarewa. Dalam mitos Persia, Gandarewa adalah siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia, dan akhirnya akan dikalahkan oleh pahlawan Keresaspa. Mitologi Genruwo dalam budaya Jawa. Genruwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa Genruwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Genruwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang sering iseng dan cabul, karena kegemarannya yang menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genruwo juga kadang senang menepuk bokong perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Kadang Genruwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu, yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Bahkan, Genruwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran Genruwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suaminya, atau para janda. Bahkan kadang Genruwo bisa sampai melakukan hubungan intim dengan mereka. Dipercaya bahwa benih dari Genruwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari Genderuwo. Menurut legenda, Genruwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Kemampuan hubungan intim Genruwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa apabila berhubungan badan dengan Genderuwo. Namun biasanya, wanita korban yang disetubuhi oleh Genruwo tidak akan sadar bahwa si korban sedang bersetubuh dengannya, karena Genruwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan intim itu. Disebutkan pula, kalau Genruwo memiliki libido dan gairah seksual yang cenderung besar dan jauh di atas manusia, sehingga dia amat mudah terangsang melihat kemolekan tubuh wanita, dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda kaum wanita. Konon ada legenda yang menyatakan bahwa Genruwo terkadang senang bersemayam di dalam rahim wanita. Dan wanita yang rahimnya disemayami oleh Genruwo akan memiliki gairah seks yang tinggi dan tak mampu menahan gairahnya. Wanita itu akan senang melakukan hubungan intim, dan apabila pasangan si wanita tidak mampu mengimbangi gairahnya, maka dia tidak akan segan-segan untuk mencari pasangan lain. Hal ini terjadi karena gairah si wanita itu dikendalikan oleh Genruwo. Apabila wanita itu melakukan hubungan intim, maka Genruwo yang bersemayam di rahimnya juga akan merasakan nikmat dari hubungan intim yang dilakukan si wanita itu. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua Genruwo bersifat jahat, ada juga yang bersifat baik. Genruwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genruwo yang mempunyai sifat baik tentunya tidak berkelakuan cabul seperti saudara sebangsanya yang jahat. Bahkan, terkadang membantu manusia, seperti menjaga tempat gaib, bangunan dan rumah dari orang yang berniat buruk,
seperti pencuri atau perampok. Pernah juga terdengar ada kejadian bahwa genderuwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga tidak mampu yang soleh dan taat beribadah. Asal-usul genderuwo. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna, bisa juga akibat penguburan yang tidak layak ataupun kecelakaan, sehingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat-saat tertentu, dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo itu bersifat jahat, karena ada pula yang bersifat baik. Dan kelakuan mereka tergantung bagaimana manusia itu bersikap, apakah mau berteman atau bermusuhan dengan genderuwo tersebut. Mitos ritual pemanggilan genderuwo. Banyak kalangan mempercayai bahwa salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Diyakini, burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Dalam hal ini, seperti manusia yang memelihara ayam. Untuk melakukan ritual ini, subjek yang ingin bertemu dengan genderuwo diyakini harus mengikuti tata cara khusus untuk membuat sate gagak. Tata cara tersebut umumnya digambarkan sebagai berikut. Setelah berhasil menangkap burung gagak, burung itu disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Alasannya, ketajaman mata pisau tersebut akan mempengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir keluar dari bekas luka yang ditimbulkannya. Berikutnya adalah mencabuti bulu-bulu hitam gagak yang kasar sehingga benar-benar bersih. Selanjutnya, daging yang sudah bersih ditelikung seperti halnya kalau membuat ayam panggang, baru kemudian bisa dibakar di atas nyala api. Hal terpenting dari ritual ini dipercaya adalah pengucapan rapalan mantra khusus, agar genderuwo, selain mencium bau makanannya, juga dapat mendengar panggilan. Ucapan mantra pemanggilan genderuwo diyakini hanya dimiliki segelintir orang saja, dan tidak sembarangan orang diberitahu. Sifat kerahasiaan inilah yang telah banyak disalahgunakan untuk penipuan demi mendapatkan keuntungan. Tempat yang dipercaya paling tepat untuk melakukan ritual pemanggilan ini adalah tempat yang terbuka, agar bau sate burung gagak yang dibakar menyebar ke segala arah, dibawa oleh angin dan bisa mengundang genderuwo mendatangi tempat itu. Mitos dalam perjudian. Ritual mengundang genderuwo yang lengkap dengan segala sesajinya banyak dilakukan orang, terutama yang berkepercayaan tradisional di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan maraknya judi togel, yang dahulu dikenal dengan istilah nomor buntut atau nomor jitu. Para praktisi tersebut meyakini bahwa dengan mengundang genderuwo, keinginan untuk mendapat nomor yang beruntung bisa terpenuhi, dan dengan berbekal sedikit keberanian, keuntungan besar bakal gampang mereka peroleh. Para praktisi tersebut meyakini bahwa dengan mengundang genderuwo, keinginan untuk mendapat nomor yang beruntung bisa terpenuhi, dan dengan berbekal sedikit keberanian, keuntungan besar bakal gampang mereka peroleh. Hal unik yang terjadi dalam ritual pemanggilan genderuwo hingga permintaan untuk menyebutkan nomor jitu atau nomer togel adalah dilakukannya tawar-menawar, seperti layaknya jual beli pedagang di pasar pada umumnya. Setelah genderuwo keluar dari sarangnya akibat pengaruh bacaan rapalan mantra dan bau sate daging gagak yang terbakar, praktisi harus secepatnya meminta apa yang mereka inginkan. Sebab jika tidak, genderuwo yang mencuri atau memakan umpan sate burung gagak itu sudah kenyang, dia akan segera menghilang pergi, tanpa mau memberikan jawaban yang diinginkan praktisi yang memanggilnya. Demikian kisah genderuwo kali ini, nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Terima kasih.